Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Andika. Hari ini kita akan membahas tentang paket tracer activity 2213, yaitu tentang point-to-point single area OSPF versi 2 configuration. Masih di materinya CCNA ENSA, Enterprise Network Security and Automation. Nah, di paket tracer ini nanti kita diminta beberapa hal. Yang pertama adalah kita diminta untuk mengkonfigurasi router ID. Ya. Jadi di sini ada topologinya, ya ini ada R1, R2, R3. Nanti kita diminta untuk mengkonfigurasi router ID. Kemudian selanjutnya kita nanti akan mencoba mengkonfigurasi routing OSPF-nya. Kemudian kita juga diminta untuk mengkonfigurasi passive interface. Kemudian kita juga akan diminta untuk melakukan verifikasi, ya, apakah OSPF-nya tadi sudah benar atau belum. Nah, di sini sudah disediakan addressing table, ya, di mana R1, ini R1. Dia ada 3 interface yang terhubung ke jaringan, yaitu G00, IP address-nya 192.168.10.1, subnetnya /24, ya. Ini dia terhubung ke LAN 1, ya, di sini. Kemudian ada serial 010, itu IP address-nya 110.111/30, itu yang terhubung ke R2, ya, dari di sini. Ini adalah serial 010. Kemudian R2 juga mempunyai serial 011 yang terhubung ke R3 dengan IP 10.115/30. Kemudian R2 mempunyai 3 interface juga sama, yaitu G00 yang terhubung ke LAN 2 di sini, ya, yang menghubungkan ke LAN 2. Kemudian dia mempunyai serial 010. Serial 010 mempunyai IP 10.112 itu yang terhubung ke R1, ya, terhubung ke R1 yang ini. Kemudian dia juga punya serial 011, dia terhubung ke R3, ya, di sini serial 011, ya, dengan IP-nya 10.119/30. Kemudian R3 juga punya 3 interface, ya, itu G00 yang terhubung ke LAN 3 dengan IP-nya 192.168.31/24. Kemudian ada serial 01, ya, serial 01 dia terhubung ke R2, serial 010, ya, itu terhubung ke R2. Kemudian serial 011 itu terhubung ke R1. Kemudian ada PC1 itu punyanya R1, ya, jaringan ini LAN 1, ini PC1, ya. Kemudian 192 dengan IP address 192.168.10.10, ya. Kemudian PC2 ini di jaringannya LAN 2 dengan IP 192.168.20.10. Kemudian PC3 ini di LAN 3 dengan IP 192.168.30.10/24. Oke. Oke, backgroundnya apa yang skenario-nya? Ya, ini activity ini kita diminta untuk mengaktifasi routing OSPF, ya, dengan menggunakan wildcard, ya, menggunakan wildcard, perhitungan dan sebagainya, digunakan untuk mengkonfigurasi router ID dan passive interface. Nah, yang pertama kita akan mengkonfigurasi router ID, ya.
Ini kita menggunakan proses ID-nya 10 ya, 10. Untuk OSPF-nya. Jadi router OSPF proses ID. Jadi router OSPF 10 ya. Kemudian untuk router ID-nya, router 1, router ID-nya itu 1111, router ID R2 2222, kemudian router ID R3 333. Nah, ini kita akan konfigurasi di semua router. Oke, yang pertama kita akan konfigurasi dulu di R1 ya. Klik R1 ya. Kita enable kan. Oke, masuk. Kita masuk di sini. Ya, kita diminta untuk ngeset router OSPF-nya ya. Dengan router OSPF 10.1, router ID-nya 111. Oke, masuk ke configuration. Masuk ke global configuration. Conft ya. Router OSPF 10 ya. Tadi diminta router ID, proses ID-nya. Nah, oke. Terus kemudian router ID-nya, untuk mengset router ID menggunakan perintah router ID. Tadi router ID-nya untuk R1 kita diminta ke ini ya, 1111. 1.1.1.1. Oke. Oke, sudah ya. Kemudian kita ke R2. Kita lakukan sama seperti yang kita lakukan di R1. Enable. Masuk ke global configuration. Conft. Kita masuk ke router OSPF 10 sama tadi. Kemudian router ID-nya 222. 2.2.2.2. Oke. Oke, R2 sudah. R2 sudah, kemudian kita ke R3. Oke, R3 sama. Ya, R3 sama. Enable, masuk ke global configuration. Ya, kemudian kita setting router OSPF-nya. Router OSPF 10. Kemudian router ID-nya 3.3.3.3. Oke. Oke. Langkah pertama sudah selesai. Ya, langkah pertama sudah selesai. Oke. Langkah pertama kita sudah selesai. Kemudian selanjutnya konfigurasi jaringan untuk OSPF routing. Ini ada pertanyaan-pertanyaan ya. Nanti silakan dijawab ya. Anda ketikkan, Anda buat Word-nya untuk menjawab step 1 ini ya. Nah, ini nanti silakan dijawab ya. Di sini ada berapa banyak statement atau perintah yang digunakan untuk mengkonfigurasi router OSPF. Jadi ada berapa langkah tadi ya, dari R1, R2 atau R3 itu tadi ada berapa langkah sih yang digunakan untuk konfigurasi OSPF ya. Kemudian ini untuk LAN R1 ya mempunyai masnya /24 ya, /24 itu berapa sih? Nah, nanti silakan ini ya, silakan dijawab ya. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya di sini untuk 255, 255, 255, 255 itu ketika nanti Anda diminta untuk ini ya, membuat wildcard-nya ya, wildcard-nya ya, dibuat wildcard-nya.
Jadi tadi subnet masknya kan 255, 255, 2550. Ya. Kemudian dibikin wildcard. Ya. Untuk wildcard Anda bisa cari ya. Anda bisa cari di sini ya. Wildcard, maskcard. Ya. Nah, ini di sini ada. Ya, di sini. Oke. Untuk slash 24 ini ya wildcardnya 00025. Ya, jadi ini sudah bisa menjawab pertanyaan ini. Ya. Kemudian ini untuk slash 30. Slash 30 itu net massnya berapa sih? Ya, ini sama pertanyaan dengan yang ini tadi. Ya, nanti silakan dijawab. Ya. Nah, kemudian ini ya. Jadi nanti untuk konfigurasi networknya, ya untuk konfigurasi networknya itu menggunakan perintah network address-nya, ya network address-nya berapa, kemudian wildcard mask-nya berapa, kemudian area, ya area ID, ya. Jadi nanti ketika sudah OSPF-nya kita lakukan, kita tinggal ngeset networknya, ya networknya. Oke, kita diminta untuk mengkonfigurasi di semua router ya, di semua router. Oke, kita lihat di sini router satu dulu, router satu dulu. Router satu ini mempunyai berapa network sih? Router satu itu mempunyai berapa network? Dua ya, yaitu network yang di LAN 1 ya, bukan dua, tiga ya. Network di LAN 1, network yang terhubung dengan R2 dan network yang terhubung dengan R3. Jadi dia R1 itu mempunyai 3 network atau 3 jaringan ya. Jaringan ke LAN-nya, jaringan ke R2 dan jaringan ke R3. Berarti nanti kita harus konfigurasi R1 ya ketiga-tiganya ketiga-tiganya networknya ya. Nah, R1 ini itu kan tadi mempunyai net masknya berbeda ya. Ketika terhubung ke LAN 1 ya, dia mempunyai net masknya /24 ya kan di sini ya /24. Ya. Coba kita ini ya, coba kita lihat di sini. Oke. Kita tulis dulu di sini ya. R1, router 1. Router 1 itu ada 3 network. Ya. Yang pertama itu network ke LAN 1 ya, ke LAN-nya dia ya. Dia mempunyai net mask-nya ya, alamatnya ya ini ya, alamat jaringannya itu 192 168 10 0 ya /24 ya. Berarti net mask-nya ya, net mask-nya 255 255 255 0 ya 0. Oke. Yang kedua, network ke R2 ya, ke router 2. Ke router 2 itu networknya berapa? Ya. 192 168 kok 192? Salah ya. 10 110 /30. Nah, /30. /30 itu net masknya berapa? Net masknya 255 255 255 252. Ya. Oke, diingat ya ini pelajaran basic Jarkom. Kemudian yang ketiga, network ya, R1 dan R3 ya, R3. Ini kita buat satu ya tadi ya. R1 dan R2. Kalau ini
R1 dan LAN 1. Oke. Seperti ini. Oke. Oke. Alamat jaringannya berapa? 10, 1, 1, 4. Ya. 4/30. Jadi net masknya sama ini. Net masknya sama. Nah, net masknya. Nah, ini kita tinggal mencari untuk konfigurasinya, ya, untuk konfigurasi networknya di OSPF, kita tinggal mencari while masknya, while mask card, ya, while mask card. Oke, while mask cardnya, untuk jaringan 1, kita tulis satu nih ya, jaringan 1. Dia kan net masknya ini ya. Nah, kita lihat aja di sini. Ini tadi berapa? 255, 255, 255, 0 ya. /24 berarti ya. Nah, kita lihat. Nah, berarti ini wildcard masknya ini. Untuk jaringan 1 ya. Net. Nah, gini aja deh. Oke. Ini network. Nah, ini while masknya. Kemudian untuk yang R2 ini, oke. Nah, kita tulis dulu ya. Kita nggak perlu menghitung lah, kita cari aja di Google ya, lebih mudah. Ya. Oke, di sini 252 ya, 252. R1 dan R2 net masknya 252. Ini 252. Nah, tinggal dilihat di sini. Wildcard mask dari 252. Nah, ini adalah 003. 0003. Nah, tinggal kita copy di sini. Ini juga sama ya. Oke. Nah, ini sudah ketemu semua, tinggal kita masukkan ke konfigurasinya. Ya. Ke R1. Ya, R1. Tadi sudah keluar ya. R1. Oke. Enable. Ini masih kelihatan nggak ya? Masih ya. Coba kita enable. Oke, kita masuk ke sini. Config, kita masuk ke router ya. OSPF 10 tadi ya. Nah, kemudian kita masukkan networknya. Ya, networknya dengan perintah network. Ya. Networknya berapa tadi? Networknya 192.168.10. Ini ya. Ini. Kita masukkan ke sini. Sebentar, mana tadi? Networknya. Mana tadi? Ya, oke. 192.168.10.0 ya. 192.168.10.0. Kemudian wildcardnya ini ya 0020555. Oke, kita masukkan sini wildcard masknya 00255. Area 0. Kita disuruh menggunakan areanya area 0 ya. Area 0. Oke. Terus apa lagi? Nah, karena ada 3 maka kita harus set 3-3-nya ya. Kedua networknya adalah 10.110 ya, 10.110 ya kan? Wildcardnya 0003. Oke. Network 10.110 ya, 10.110. Wildcard masknya
0,0003. Areanya 0. Ya. Oke. Ya, benar ya. Kemudian yang terakhir networknya 10114, well maskotnya adalah 003. Network ya 10114 0003 3 area 0. Oke. Ini selesai untuk R1 ya. R1 selesai. Oke, R1 selesai. Nah, kita lakukan hal yang sama itu dengan R2. Nah, oke, R2. Ini R1 ya. R2. R2 juga ada 3 network ya. Ya, masing-masing semuanya ada 3. Ke LAN-nya ya, ke LAN 2, ke R1, ke R3. Sama. Ada 3 network. Ya, ada 3 network. 1, 2, 3. Ya. Yang pertama adalah network R2 ke LAN 2. Oke. Ini R2 ke LAN 2. LAN 2. Sebenarnya saya di garis sini biar nanti kelihatan. Oke. Jaringannya berapa? 192.168.20/24. Ya, samalah ini ya. Ini 20. 20. Ya. Kemudian dari R2 network R2 ke R1 ya. Network R2 dan R1. Networknya berapa? Ya sama ya, 10.110. Ya, ini sama ini ya, sama. Ya. Oke. Kemudian network R2 dan R3. Oke. R2 dan R3 berapa? 10.118. Ya, 10.118/30. Ya, sama lah ya. Kita tinggal ganti aja 8. Nah, kita cari wildcard masknya. Wildcardnya mas sama ya, tetap sama. Karena apa? Dia net masknya sama, ya. Jadi cuma kita tinggal bedakan ini saja sih ya. Ya, tinggal sini. Oke. R3. Oke, kita konfigurasi sama seperti tadi ya dengan R2. Sama seperti R2 dengan panduan ini. Ya, panduan ini. Itu konfigurasi networknya. Enable conf T. Ini kelihatan ya teman-teman ya. Kita tidak perlu saya zoom. Oh ya udah deh, saya zoom aja. Oke. Conf T router ya masuk dulu ke OS BF10 ya tadi. Kemudian diminta untuk memasukkan networknya. Network ini 192.168.20.0. 192.168.20.0. Wildcardnya 0000255. 0000255 area 0. Oke, selanjutnya sama networknya 10.110 10.110 ya 10.110.
Nah, 10.1.1.0, 10.1.1.0, 10.1.1. Oke, networknya. Oke, kemudian 10.1.1.2, 10.1, sebentar, mana tadi? 10.1.1. Oke, 10.1.1. Ini R2. Oke, benar ya. Oke, mana tadi? Ya, R2. Network 10, 1, 1, berapa tadi? 10, 1, 1, 0 ya, 10, 1, 1, 0. 10, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 3, area 0. Kemudian satunya 10, 1, 1, 8. Oke. Network 10, 1, 1, 8, 0, 0, 0, 3, area 0. Benar ya? Area 0. Oke. Nah, ini di sini sudah ter ya full loading ya, berarti dia sudah nyambung ya. Sudah nyambung dengan R1 tadi. Ya, 0 10 0. Karena ini sudah aktif ya. R1-nya tadi OSPF-nya sudah diaktifkan ya. Dia sudah full loading. Oke. Selanjutnya kita set ke R3. Prosesnya sama ya. Prosesnya sama. R3. R3 ada 3 network juga. Oke, 1, 2, 3. Network R3 ke LAN 3. Oke. Kemudian network dari R3 ke dan R1. Network R3, R3 dan R2. Oke. R3 ini ya, LAN 3 ini 192.168.10.30. Ya, hampir sama ya. Kelasnya 24. Kita tinggal di sini ganti 30 ya. Nah, kemudian untuk ke R1 itu 10.114 ya, 10.114. Ya, sama ini ya. Networknya 10.114, ke R2 10.118. Wildcardnya ya sama saja ya. Wildcardnya. Oke. Oke, kita setting ke R3. Masuk ke R3. Ya, masuk ke R3. Enable, kemudian masuk ke conft. Ya, conft router OSPF 10. Sudah masuk, kita masukkan network. Ya.
192, 168, 30, 0, 0, 0, 0, 255, area 0, ya. Ya. Area 0. Oke. Kemudian network 10, 11, 4, 0, 0, 0, 3, area 0, ya. Kemudian network 10, 118, 0, 0, 0, 3, area 0. Oke. Dah. Nah, ini sudah loading semua ya. Nah, ini 222, 11 ini connect ke R1, 222 connect ke R2. Sudah full loading semua. Ya. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita mengkonfigurasi ya. Sudah ya. Mana tadi? R3 mana R3? Oke, R3. Oke. Ya, sudah ya, berarti ya. Coba kita ini sudah ya. Terus kemudian kita ke part 3, yaitu mengkonfigurasi passive interface. Passive interface itu maksudnya adalah biar nanti apa namanya? Passive interface itu adalah interface yang digunakan untuk men-stop ya, men-stop paket-paket yang dikirim oleh router. Jadi contohnya di sini ya, apa namanya? Router ini kan saling bertukar LSA kemarin ya, istilahnya database terkait routing, tabel routingnya. Nah, tabel routing itu kan hanya untuk router saja ya, tidak perlu harus masuk ke LAN-nya. Ya, jadi passive interface ini adalah interface di mana dia tidak akan menerima paket-paket yang berisi tabel routing. Jadi tabel routing itu cukup dikirimkan melalui interface yang terhubung ke router aja, tidak perlu ke LAN 1. Jadi di sini passive interface ini ada, berarti di sini ya, ini G00-nya R1 yang pokoknya passive interface itu adalah yang masuk ke LAN ya, yang masuk ke LAN yang tidak butuh update tabel routing. Ya, jadi di R1 itu ada G00 yang masuk ke LAN 1, di R2 juga ada G00 yang masuk ke LAN 2, R3 juga sama, yaitu yang masuk ke G00. Ya. Jadi G00 di sini dia sebagai passive interface, di mana nanti dia tidak akan menerima update apa namanya, tabel routing, kan tidak perlu dimasukkan ke sini, ya, tidak perlu. Oke. Jadi nanti hanya cukup di broadcast ke sini, ya, ke jaringan sini. Ya. Oke, kita masuk ke R1 tadi, ya, enable, ya. Kemudian kita konfigurasi passive interface-nya. Ya, masuk ke konfigurasi interface, passive interface, menggunakan perintah, ya kita masuk ke routernya tadi ya. Router OSPF 10 tadi ya. Kemudian menggunakan perintah passive interface. Ya. Passive interface-nya apa tadi? Ya, G00 ya tadi ya, yang masuk ke LAN itu kan G00 ya, yang masuk ke LAN tadi.
Nah, di sini kan G00 ini. Ya, berarti semua G00 dari masing-masing router itu dijadikan passive interface. Ya, ini ya. G000. Nah, itu. Kemudian kita ke R2 juga, ya. Tadi R2. Ini passive interface G000. Oke. Kemudian kita masuk ke R3. Passive interface G000. Oke. Udah ya. Kita konfigurasi passive interface sudah. Nah, selanjutnya kita terakhir adalah ini ya, apa namanya? Verifikasi ya OSPF-nya. Kita verifikasi ya. So IP ya, kita masuk ke sheet. So IP OSPF. Oke, kemudian kita lihat so IP route. Nah, nih OSPF ini sudah via ini ya. Oke, kita lihat di sini ya. SPF-nya sudah jalan ya. Ini ke apa namanya? Ke router 2, ini ke router 3. Ya. Ke router 2 ke router 3. Oke. Coba kita lihat. Ini kenapa masih 26? Coba kita lihat cek result. Oh, ini portnya belum ya. Ini portnya belum diaktifkan. Oke. Ini kita diminta mengaktifkan portnya ya. Ini ya. Nah, ini belum diaktifkan. Oke, kita close dulu. Kita ke router 3 ya. Kita masuk ke router 3. Kita masuk ke interface-nya ya. Ke interface-nya. Jadi kita aktifkan exit ya, interface G000. Interface G000 ya. Oke, kita masukkan IP OSPF ya 10 area 0 ya. Oke, terus kemudian kita masuk ke interface serial 010 sama IP OSPF 10 area 0. Dan kita terakhir interface serial 011. IP OSPF 10 area 0. Oke. Sit. Oke. Nah, ini oke, sudah 100 ya, berarti sudah selesai. Berarti di sini tadi ini ya. Nih. Ya. Konfigurasi OSPF-nya. Ya. Menggunakan perintah OSPF proses ID ini. Ini perintahnya. Oke, coba kita ping ya. Bener nggak sih jalan? Ini kita ping dari PC1 ya, di stop. Kita masuk ke command prompt. Ngeping ke PC2 ya. Ping ping
Nah, nggak bisa ya. Coba kita, kayaknya memang nggak bisa deh. Oh ya sudah. Oke, ini versi 2 juga nggak bisa ini ya. Oh, di lock ya. Memang nggak bisa. Oke, ini sudah 100% ya teman-teman. Komplit berarti kita sudah berhasil mengkonfigurasi semuanya. Baik teman-teman, itu saja penjelasan terkait paket tracer 2213 tentang konfigurasi point to point single area OSPF 2 configuration. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.